Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Anton Wijanarko. Di sini saya akan mempresentasikan tentang buku saku SMK 3 di perusahaan bahan baku cat. Untuk poin yang pertama, yaitu membantu pemenuhan perundangan ketiga. Pada perusahaan bahan baku cat menerapkan peraturan perundangan tentang ketiga. Yang pertama, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang ada di pasal 86 dan pasal 87. Nomor 2, UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nomor 3, pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nomor 4, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 1996 tentang Sistem Manajemen K3. Untuk poin yang kedua, yaitu membantu penyelesaian masalah K3 di tempat kerja. Mempersiapkan penyelesaian masalah ketiga. Yang pertama, berpedoman pada perundangan nasional. Yang kedua, membuat pelatihan atau sosialisasi tentang ketiga. Yang ketiga, menekankan kepada seluruh karyawan untuk melapor jika terjadi kecelakaan kerja dari level ringan sampai ke berat. Yang terakhir, melakukan perawatan APD yang tersedia agar memperpanjang umur APD. Kemudian, tindakan mengatasi masalah K3 menggunakan teknik dan strategi. Yang pertama, mengumpulkan informasi dan melakukan riset untuk memperjelas permasalahan, kendala penyelesaiannya, dan penyelesaian masalah K3. Nomor 2, mempertimbangkan pendapat dari pihak lain untuk menyelesaikan masalah K3. Yang ketiga, mengkomunikasikan secara aktif dalam penyelesaian masalah K3. Yang keempat, melakukan rapat khusus untuk mengevaluasi tentang penyelesaian masalah K3. Untuk poin yang ketiga, yaitu proses konsultasi dan komunikasi K3. Kontribusi dalam membangun proses konsultasi, yang pertama, melaksanakan seluruh peraturan perundangan K3 yang berlaku di perusahaan. Nomor 2, menggunakan APD lengkap. Yang ketiga, mencatat apabila terjadi kecelakaan kerja. Kemudian, kontribusi menyampaikan informasi mengenai isu K3. Yang pertama, mengkomunikasikan dengan Komite K3, melaksanakan rapat audit pembahasan peraturan perundangan K3 dengan perwalian K3. Nomor 2, mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan survei, inspeksi, atau wawancara dengan pihak Komite K3. Yang ketiga, melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan peraturan K3 di perusahaan, kemudian menyampaikan informasi mengenai bahaya terjadi di perusahaan bahan baku cat. Kemudian membangkitkan isu K3 dengan pihak lain. Dengan melakukan rapat untuk diidentifikasi, dicatat, dan diberikan solusi permasalahan yang terjadi di perusahaan bahan baku cat dengan pemangku kepentingan seperti spesialis K3, P2 K3, Komite K3, dan para pekerja. Poin yang keempat adalah penerapan sistem manajemen K3. Kontribusi dalam pengolahan data. Sumber informasi dan data dapat diakses melalui yang pertama, poster, kedua, laporan, ketiga, pertemuan atau rapat, yang keempat, rambu-rambu K3. Kemudian, penerapan strategi sistem dan program K3. Yang pertama, peraturan tentang penggunaan APD saat bekerja. Yang kedua, bekerja sesuai dengan standar operasi prosedur atau SOP saat menggunakan mesin atau alat. Yang ketiga, menganalisis bahaya saat bekerja. Yang keempat, melakukan pembaruan dan pemeliharaan terhadap alat pelindung diri, mesin, dan ruang kerja. Kemudian, pengaturan konsultasi K3. Konsultasi dapat dilakukan
dengan formal maupun informal kepada manajer, penyelia, dan komite K3. Metode formal dapat dilakukan dengan melaksanakan rapat konsultasi, sedangkan metode informal dapat dilakukan dengan konsultasi langsung atau dengan media elektronik untuk menyampaikan konsultasi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.